Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osipade Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram dengan nomor UKG 20150563549, nomor induk mahasiswa E1B222177 dengan materi kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Idris untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran PPKN hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebagai pembiasaan ya di pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Senira. Silakan Senira. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak akan absen ya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Andika dan Andika. Andika kemana? Tidak ada keterangan. Terus siapa lagi? Oke, Lutfi. Lutfi kemana? Tidak ada keterangan juga. Mohon perhatiannya sebelumnya ya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai ya, ke materi yang berikutnya, Bapak sampaikan materi sebelumnya di bab 4 atau KD 3.4 itu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di situ sudah kita pelajari sebelumnya mengenai hubungan internasional, kemudian politik luar negeri ya. Nah, yang sekarang kita akan memasuki ancaman terhadap NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ancaman-ancaman tersebut ya baik bisa berupa terjadi dalam bidang politik, ideologi, kemudian ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih paham
apa sih ancaman-ancaman tersebut, misalnya dalam bidang ideologi seperti apa, di bidang politik seperti apa, bidang ekonomi seperti apa, kemudian bidang sosial budaya. Ya, kalau sosial budaya itu mengenai pendidikan, ya, pendidikan, kemudian berikutnya yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, perlu kalian ketahui tujuan pembelajarannya di sini. Nah, ini tujuan pembelajarannya, ya, bisa kalian lihat. Tujuan pembelajarannya ada 4 poin, ya. Nah, yang ini menjelaskan, mencontohkan, menguraikan, menunjukkan, menentukan, dan menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, membuat hasil analisis kerja kelompok. Ya, nanti Bapak siapkan LKPD-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, membangun sikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara, kemudian strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jangan sampai berdiam diri gitu ketika kita ini mendapatkan. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, nah, berikutnya kita akan melihat tayangan video, kemudian nanti kalian silahkan kalian simak, kemudian kalian tanggapi video tersebut, ya. Nah, baik, setelah kalian melihat video yang baru saja diputar, nah, kira-kira tanggapan kalian atau respon kalian apa? Ya. Ketika kapal asing, ya, dari Tiongkok itu Cina, memasuki perairan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, ya, respon kalian apa? Dengan memotong kapal patroli dari negara kita, dipotong oleh kapal dari Tiongkok. Ya. Respon kalian seperti apa? Marah. Kenapa marah? Kan udah batas wilayah, itu kan batas wilayah Indonesia, terus mereka masuk ke wilayah itu kan kayak kurang nggak sesuai aturannya. Berarti kan mereka juga salah udah masuk, terus juga mereka motong kapal nelayan kita, terus mengintimidasi nelayan kita yang lagi ambil ikan. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bunga Salsa. Ketika kapal asing ya masuk ke wilayah kedaulatan NKRI, nah itu kita pasti akan merespon dengan tegas, ya. Merespon dengan tegas, apakah itu dengan mengusir atau mengejarnya atau menangkapnya, ya. Tetapi di sini karena wilayah kita cukup luas lautannya, ya, karena 70% wilayah Indonesia berupa lautan, ya, di sini kita sangat membutuhkan penjaga atau pengaman terutama di wilayah lautan, ya, sebagai bentuk pertahanan dan keamanan wilayah perairan kita. Nah, ini cukup memprihatinkan ketika kita tahu ada kapal asing yang bisa masuk begitu saja, ya, tanpa ada izin. Kemudian kita tahu bahwa negara Tiongkok itu negara yang sangat besar, ya, baik itu dari segi perekonomiannya, kemudian dari militernya, ya, kemudian dari penguasaan semua kawasan wilayah Asia itu hampir seluruhnya dikuasai oleh Tiongkok atau Cina, ya. Nah, ini kejadiannya di pulau apa? Kepulauan Natuna. Ya, Kepulauan Natuna itu sudah jelas kepulauan masuk dalam wilayah kedaulatan NKRI, ya. Nah, di situ salah satu bentuk
ancaman yang sangat serius terhadap wilayah atau terhadap kedaulatan NKRI. Ya, kita jangan diam saja. Ya, seperti Insinyur Soekarno bilang, kita tidak rela, jangankan satu pulau, sejengkal tanah pun jangan sampai dikuasai oleh pihak asing. Ya, itu ucapan Insinyur Soekarno. Ya. Sudah jelas wilayah kita sudah ada yang mengklaim wilayah Kepulauan Ambalat, kemudian Sipadan, Legitan. Nah, sekarang jangan sampai wilayah atau Kepulauan Natuna dikuasai oleh ya negara-negara asing. Ya. Berikutnya, coba kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok menjadi 6 kelompok ya. Bapak tunjuk saja untuk kelompok pertama, kelompok ideologi ya, barisan yang ini. Kemudian kelompok politik, ideologi, politik yang ini. Kemudian ekonomi yang ini. Kemudian sosial budaya ya, dibagi dalam 4 kelompok. Kemudian kalian silahkan analisis sesuai dengan LKPD nanti yang akan Bapak berikan pada kalian. Analisis, setelah dianalisis kalian buatkan dalam bentuk laporan, kemudian kalian presentasikan nanti ya. Ada di sini. Oke. Perhatikan petunjuk pengisiannya ya. Petunjuk pengisiannya. Di situ ada barcode ya yang harus kalian scan ya. Bisa menggunakan handphone ya. Nah, di sini ada barcode scan ya. Silakan kalian scan. Ini yang pertama sesuai petunjuknya. Di situ di LKPD ada scan barcode untuk ideologi, kemudian untuk politik ya, jangan salah scan. Misalnya kelompok kedua kebagian politik, scannya malah ekonomi gitu ya. Untuk ekonomi ada di sini ya, di bawahnya. Kemudian untuk sosial budaya ada di sini ya. Ya, silahkan kalian kerjakan per kelompok. Isi di belakangnya di situ ada isian ya di sini. Silakan kira-kira hasil analisis kalian apa mengenai video yang tersaji. Kelompok apa ini? Politik. Oh iya. Ya, hasil dari ya boleh. Dari sini juga boleh. Ya. Ya, yang apa? Yang menurut kalian penting, poin-poin pentingnya saja yang dimasukkan ke sini. Yang nanti akan di
10 menit lagi ya. Ya, sesuai dengan yang di scan yang tadi. Nah, yang ini judul hasil scan barcode-nya apa ya. Kemudian referensinya dari mana nih? Referensinya misalnya Kompas, dari Kompas TV misalnya ya. Nah, latar belakangnya kira-kira latar belakang yang melatar belakangi dari analisis video tadi apa, permasalahan tadi ya, latar belakangnya apa. Sudah? Ya, nanti ditambahkan aja ini dengan yang ini ya, dimasukkan di situ ya. Ya, deskripsinya biar lebih ini. Sudah selesai? Videonya tentang apa? Korupsi. Ya, itu ancaman dari mana? Dari luar apa dari dalam? Kira-kira kalau korupsi. Ya boleh nanti hasil tayang video yang sudah kalian analisis bisa ditambahkan ke menambahkan deskripsinya buat presentasi nanti ya. Yang belum mengirimkan bahan presentasinya silahkan kirimkan dulu ke Bapak. Nah, nanti ketika presentasi dimulai ya, setelah selesai silahkan kalau ada pertanyaan ajukan pertanyaan ya. Berikutnya ke yang pertama yang akan presentasi dari kelompok pertama ya, akan mempresentasikan tentang ideologi. Silahkan. Sekali lagi nanti disimak presentasi teman kalian, kemudian kalau ada pertanyaan atau tanggapan silahkan ya. Oke, silahkan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok pertama yaitu kelompok tentang ancaman di bidang ideologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Di sini ada tentang ancaman di bidang ideologi. Pertama-tama ada tentang pengertian Pancasila terlebih dahulu. Pancasila adalah ideologi bangsa masih sangat lawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu pertama, pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan DI atau TII yang menginginkan pembentukan negara Islam Indonesia dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan DI atau DI berkembang di sebagian wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo atau TII yang dilakukan dari berbagai negara tadi. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Boleh, izin.
Oke, ya dari kelompok Salman silakan. Kelompok kalian dari yang telah kalian kemukakan, kalian presentasikan, upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi itu adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Nah, dari kata kunci itu gimana sih cara Indonesia itu menunjukkan bahwa mereka tuh harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. Dipersingkat pertanyaannya, bagaimana cara bangsa Indonesia menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat dan mandiri? Jawab. Sebagai bangsa Indonesia yang sanggup menunjukkan eksistensi negara yang kuat dan mandiri dengan tidak meninggalkan kemitraan kerjasama dengan negara lain. Hasil presentasi dari kelompok pertama, ya kelompok ideologi, direspon langsung oleh dari kelompok ekonomi, ya. Betul. Tentang bagaimana eksistensi bangsa Indonesia. Jadi eksistensi itu, eksis itu artinya berada, eksistensi keberadaan. Jadi mana sih yang dikatakan Indonesia itu ada, yang mana gitu. Ya. Bahkan tadi disebutkan supaya eksistensi negara Indonesia itu diakui dan kita harus tetap selalu kuat. Nah, tadi sudah dijawab, ya. Sudah dijawab dengan melakukan hubungan kemitraan yang baik dengan negara lain. Ya, kemudian memperkokoh atau memperkuat masyarakat Indonesia supaya lebih memahami pentingnya tentang politik, ya, tentang politik. Politik itu apa, ya? Nah, mungkin itu sebagai tambahan dari Bapak atau penguat saja. Ya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya dicukupkan, ditutup. Jawabannya mana? Terima kasih untuk waktunya. Boleh. Dua, ya. Bidang politik, bidang politik. Ya. Yang tadi harusnya ideologi, ya. Ini bidang ideologi, nah ini politik. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana cara mencegah terjadinya ancaman internal di bidang ekonomi di Indonesia. Di Indonesia. Jadi jawabannya yang pertama, Menyediakan lebih banyak lapangan kerja. ya, menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Kenapa? Karena kan kita tahu setiap tahunnya itu sekolah-sekolah itu meluluskan beberapa angkatan. Satu sekolah bisa ratusan murid, ya. Kali berapa ratus sekolah yang ada di kabupaten. Kalau secara nasional berapa ribu, ya. Cukup mungkin untuk sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, sosial budaya. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok
4 ya, sosial budaya. Semua kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang Bapak akan tanggapi dari setiap kelompok. Untuk kelompok pertama ya, kelompok ideologi itu materinya luar biasa. Kemudian pertanyaan dan jawaban sudah dijawab dengan baik. Kemudian kelompok politik ya, kelompok politik pun luar biasa ya. Materi yang disajikan, presentasi yang disajikan cukup luar biasa. Kalian sudah memahami ya, intinya kalian sudah memahami ideologi, politik, kemudian bidang ekonomi tadi ya sudah dipaparkan sangat jelas sekali ya. Kemudian sosial budaya yang barusan dipresentasikan juga sangat luar biasa ya. Jadi Bapak berikan apresiasi untuk semua kelompok ya. Ini sangat luar biasa sekali kelompok buat kalian. Oke, berikutnya Bapak minta dari kalian perwakilan kesimpulan ya, hasil itu oleh kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat atau bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Silahkan, ada yang bisa menyimpulkan? Boleh Pak? Oh ya, Salman silahkan. Menyampaikan kesimpulan dari berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan atau teman-teman kalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi dalam menghadapi berbagai ancaman dapat menggunakan berbagai banyak cara. Yang pertama, strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat atau biasa disebut Sinhan Kamprata. Yang kedua, diperlukan strategi pertahanan militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Salman ya yang sudah memberikan kesimpulannya ya dari materi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya ya. Berikutnya di LKPD di situ ada scan barcode untuk melakukan evaluasi ya. Di scan untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi setelah kalian tadi memaparkan presentasinya, kemudian tadi juga sudah diambil kesimpulan oleh teman kalian. Nah, sekarang Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian memahami isi materi tentang integrasi nasional bangsa Indonesia terkait dengan kasus-kasus ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dari sini dulu ya. Silahkan kalian scan barcode yang ini. Ya, gimana? Sudah diisi semua evaluasinya? Oke, sekarang Bapak akan masuk ke refleksi ya. Kalian bisa lihat jurnal refleksinya, nanti isiannya seperti ini ya, instrumennya. Bapak akan kirim linknya melalui grup ya, silakan kalian buka di situ linknya. Nah, isinya sama seperti ini. Yang pertama ada beberapa pertanyaan, peristiwa ya, ada peristiwa, apakah peserta didik memahami materi pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, apakah materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang ketiga, apa yang terpenting yang peserta didik pelajari hari ini, mengapa itu penting. Nah, itu untuk pertanyaan mengenai peristiwa. Kemudian untuk pertanyaan mengenai perasaan atau feeling. Nah, di sini apakah peserta didik puas dengan proses belajarmu hari ini, kemudian alasannya mengapa. Ya, kalian nanti diisikan di sini ya. Di kolom yang ini silakan kalian isi jawaban kalian. Kemudian yang kelima, pada saat melakukan
apa peserta didik merasa paling bagus dalam belajar tadi, kemudian mengapa. Ya, silakan kalian jelaskan. Berikutnya yang ketiga ada temuan atau finding. Ya, apakah tantangan yang peserta didik jumpai dalam proses belajar tadi? Nah, kira-kira yang kalian jumpai pada proses pembelajaran tadi dari awal sampai tadi evaluasi kira-kira apa? Ya, kemudian ide apa yang peserta didik dapatkan setelah belajar pada hari ini? Apakah sudah ada ide-ide baru, gagasan-gagasan baru? Ya, silakan kalian sampaikan di sini. Kemudian, apakah peserta didik tertantang dengan media pembelajaran yang digunakan hari ini? Jadi media pembelajarannya tadi kalian sudah mempresentasikan hasil analisisnya dengan menggunakan PowerPoint, kemudian Canva dan sebagainya. Ya. Yang keempat, rencana ke depan atau future. Ya, apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan atau target belajarmu? Kemudian, bagaimana cara peserta didik menyelesaikan tugas agar tepat waktu? Yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana cara peserta didik menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi? Ya. Nah, ini instrumen ada 12 pertanyaan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari 12 instrumen tersebut, ya. Nah, ini boleh kalian isi ya melalui link yang sudah Bapak share di grup tadi, ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, masuk ke bab 6 atau KD 3.6. Ya, nanti di materi tersebut kalian akan diajak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu materi yang akan disajikan dalam pertemuan berikutnya. Ya, jadi materi tersebut adalah materi bab terakhir atau KD terakhir, ya, di KD 3.6. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak ucapkan terima kasih tadi presentasinya dari awal sampai akhir luar biasa sekali. Ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, ya, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran PPKN pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.